Halo semuanya, selamat datang di workshop Anatomi Tubuh. Perkenalkan, namaku Anabel Catherine Santoso dari jurusan Desain Komunikasi Visual angkatan 2020. Aku di sini dipercaya untuk memberikan sedikit tips dalam membuat anatomi tubuh. Materi ini sangat berguna loh guys buat teman-teman di KV, DFT, dan juga IDM. Karena itu, gak usah tunggu lama-lama lagi, yuk kita langsung lihat gimana caranya membuat anatomi yang lebih oke. Ya, kita mulai ya. Jadi pertama itu aku mau ngasih tahu nih tentang apa itu anatomi secara sederhana aja. Jadi anatomi itu adalah cabang dari biologi yang mempelajari struktur bagian tubuh makhluk hidup yang saling berhubungan satu sama yang lain. Jadi misalnya kayak kerangka manusia, kerangka binatang, dan masih banyak lagi guys. Jadi setelah itu apa aja sih yang harus diperhatiin saat membuat anatomi? Ada 5, jadi itu ada tinggi dan lebar badan, letak bagian tubuh, sikap gaya gerak tubuh, lengan kaki yang tidak berkepanjangan, ataupun kependekan, kebesaran ataupun kekecilan. 4 sama 5 itu sama guys, jadi kalau misalnya 5, itu juga sama, perbandingan ukuran terlihat normal. Jadi intinya itu sama, kita nggak boleh terlalu panjang, terlalu pendek, terlalu besar, ataupun terlalu kecilan gitu. Jadi supaya proporsinya itu sama. Kita langsung aja, aku kasih tunjuk ya guys. Jadi di sini itu ada contoh gambar yang sudah aku persiapkan, ini dari tugasku yang lama. Di sini diajarkan untuk yang paling gampang itu tuh menggunakan perbandingan kepala. Jadi kalau misalnya model itu biasanya menggunakan perbandingan kepalanya itu 8 sampai 8,5. Kalau misalnya yang dewasa itu biasanya 7 sampai 7,5. Kalau misalnya remaja itu biasanya pakai 5 kepala, dan kalau balita, bayi, itu biasanya 3 kepala aja guys. Jadi caranya tuh kayak gimana sih C? Kayak gini. Ini aku contohnya penggunaan pakai perbandingan 8 kepala 8. Dan caranya tuh kayak gimana? Bikin ininya dulu lurus, terus diukur, oh satu kepala segini. Setelah itu kita hitung lagi, ada 8 kepala, 1, 2, 3, sampai 8 kayak gini guys. Nah dari sini akhirnya kita tarik garis, dan akhirnya kelihatan kan kayak kerangkanya yang di belakang itu, yang garis bantu di belakang itu. Lalu setelah itu kita baru coba buat, oh ini ada satu kepala, terus di sini itu ada ada pundaknya, terus di sini ada pinggulnya, setelah itu di sini ada pahanya, setelah itu di sini ada kakinya, terus di sini telapak kakinya. Jadi dibuat supaya proporsi. Jadi kalau satu kepala itu satu di kepala, setelah itu pundaknya itu mulai di tengah-tengahnya yang hitungan kepala 1,5. Kalau misalnya pinggulnya itu mulai dari 3, terus kalau misalnya dari pahanya itu 4, terus kalau misalnya yang dengkul, yang bagian lututnya itu 6, dan ngikuti sampai ke bawah. Nanti aku jelasin lebih dalam lagi, nanti aku kasih contoh gimana caranya untuk buat itunya supaya lebih dalam lagi. Tapi aku mau ngasih tahu guys, kalau di sini untuk membuat gambar proporsi, biasanya orang-orang tuh langsung, oh buat aja, dan akhirnya kelihatan kaku. Kenapa? Karena mungkin untuk kaki, tangan, dan kalian itu lurus, jadi kelihatan kaku banget gini. Tapi kalau misalnya dikasih sedikit lekuan, di sini kelihatan lebih alami gitu guys. Jadi harus diperhatikan juga. Setelah itu kita lanjut aja. Di sini tuh ada 10 jenis kepala, bentuk kepala yang bisa membantu kita untuk bikin beberapa banyak karakter yang berbeda-beda. Jadi kalau ada misalnya kayak ada kotak, ada persegi panjang, ada segitiga, terus ada lingkaran, ada oval gitu, dan masih banyak lagi. Dan setiap orang itu pasti kan berbeda-beda ya guys, mau rambutnya yang keriting, mau rambutnya gundul, mau rambutnya itu kriwel-kriwel kayak gini, afro, terus rambutnya lurus, itu masih banyak banget guys. Apalagi kalau bukan rambut aja, matanya itu berbeda, terus hidungnya juga berbeda, setelah itu mulutnya juga berbeda. Jadi dari komponen-komponen yang berbeda yang dicampurkan jadi satu, itu yang membuat semua karakter yang kita buat itu unik semua. Jadi ini ada beberapa contoh yang sudah aku persiapin tentang bagaimana caranya membuat karakter-karakter yang berbeda gitu guys. Jadi orang dewasa itu juga berbeda. Kalau ada orang dewasa ada punya jakun, ada yang kalau yang anak kecil, yang cowok belum punya, terus yang cewek mungkin dadanya belum ada, tapi yang wanita dewasa ada. Jadi itu patut diperhatikan guys kalau mau buat anatomi itu. Terus sudah aku jelasin tentang perbandingan kepala, kita langsung masuk aja deh cara untuk contoh model dan juga dewasa sama balita.
Ya, ini yang untuk modelnya aja. Sorry, aku nggak terlalu pinter untuk buat baju. Jadi kayak ya udah ini aja yang langsung keluar di kepalaku. Jadi ya mungkin bentuknya kayak gini lah ya, apa namanya. Jadi aku tadi nggak pakai perbandingan kepala karena aku apa namanya lebih suka langsung gitu aja. Tapi sebenarnya ini satu kepala kok. Ini 8 kok guys. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya sedikit lah, nggak harus 8 juga, nggak apa-apa kok guys. Setelah itu untuk yang dewasa dan yang balita, aku gabung dewasa dan balita ini semacam kayak interaksi supaya kalian juga bisa ngerti gimana caranya sih buat interaksi kayak gitu. Nah, dengan selesainya aku menggambar interaksi yang dewasa dan balita ini, berarti udah selesai juga waktunya workshop kita hari ini. Mungkin cepet banget ya, kerasa cepet banget. Tapi aku berdoa supaya apa yang sudah aku sampaikan, materi-materi yang sudah aku tunjukin ke kalian, itu bisa membantu kalian juga untuk mengerti anatomi lebih baik lagi ya guys. Aku mau ngasih tahu juga, mau ngasih tips buat kalian. Untuk gambar bagus itu pasti butuh banyak latihan. Jadi kayak setiap hari latihan, terus nggak boleh berhenti. Dan dari itu kita butuh referensi. Jadi orang-orang yang sudah pro, yang sudah pintar gambar itu pasti juga masih butuh referensi guys. Jadi referensi itu bantu kita untuk bisa mengerti apa yang sedang kita gambar, apa yang perlu kita gambar, dan juga hal-hal yang mungkin kita nggak kepikiran tuh pasti ada dan butuh kita gambar. Jadi kita penting banget untuk pakai referensi untuk bisa membuat kita lebih cepat untuk mengerti cara membuat anatomi guys gitu. Jadi semangat aja buat kalian untuk terus berlatih karena practice makes everything perfect. Dan sampai jumpa di workshop selanjutnya. See you. Jaga kesehatan ya guys.